Shalom, ibu-ibu wanita Deborah yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan tetap semangat. Puji Tuhan, kalau pada saat ini kembali kita boleh merasakan atau menikmati berkat kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu ini semua kemurahan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terlebih kalau sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu, biarlah setiap firman yang kami terima benar-benar dapat mengubahkan kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan akan kebenaran firman-Mu, berkati kami semua yang mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan ambil satu ayat sebagai ayat pokok dengan tema sehelai daun. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Kisah Nuh dengan air bah dan bahtera yang begitu besar adalah satu kisah yang tak asing lagi bagi kita. Apalagi bagi kita yang pernah menjadi anak-anak sekolah minggu dengan lagu jadulnya Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Kenapa diulang sampai 3 kali hujan lebat turunlah? Karena saat itu hujan itu turun dengan lebatnya. Bukan 1-2 hari, bukan 1-2 malam, tetapi 40 hari, 40 malam lamanya. Sehingga bumi dipenuhi dengan air. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, bumi dikuasai oleh air. Alkitab menunjukkan kepada kita semua 150 hari air itu berkuasa di bumi sampai bahtera itu terkandas di pegunungan Ararat. Saudaraku, pada saat itu Nuh membuka tingkap bahtera, melepaskan seekor burung gagak. Tetapi burung gagak itu kembali kepada Nuh. Demikian juga pada saat yang kedua dilepaskan seekor burung merpati. Burung itu juga kembali karena tidak ada yang menjadi tumpuan kakinya. Nuh menunggu 7 hari kemudian dilepaskannya seekor burung merpati. Ayat mas kita mengatakan menjelang waktu senja pulanglah merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawa sehelai daun zaitun segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ibu-ibu wanita Deborah yang dikasihi Tuhan, di dalam bahtera yang sekian lama, tadi dikatakan 150 hari itu kira-kira 5 bulan, bukan waktu yang singkat, diombang-ambingkan oleh air bah, tidak tahu kapan akan berakhir. Sehelai daun yang dibawa oleh burung merpati, daun zaitun segar, itu lebih daripada dedaunan bagi Nuh. Karena itu adalah sehelai harapan, secercah pengharapan yang sangat dinantikan Nuh. Bahwa air telah surut, bahwa kehidupan yang baru akan segera dimulaikan. Ibu-ibu wanita Deborah yang dikasihi Tuhan, tahun kemarin, tahun 2020, tepatnya tanggal 2 Maret, pemerintah secara resmi mengumumkan ada 2 kasus pasien yang positif COVID-19. Kalau kita sekarang sudah berada di akhir bulan Februari, berarti
corona itu ada di Indonesia hampir 1 tahun. Kalau kita bermain medsos ya saudara, akhir-akhir ini ada kalimat atau kata-kata yang menggelitik yang mengatakan, corona itu mau ulang tahun loh katanya. Yuk kita pura-pura gak tahu. Jangan ngucapin selamat ulang tahun ya, apalagi panjang umur. Wah, bisa berabe kita. Dengan kata lain, setiap orang menginginkan pandemi ini segera berakhir. Segala upaya, segala cara telah dilakukan dari pencegahan gerakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, menjaga jarak. Karena pandemi ini bertambah-tambah ditingkatkan menjadi 5M. 2M yang terakhir dikatakan menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dan terakhir kita melihat adanya vaksin yang dijalankan atau dilakukan. Saudaraku, namun kita melihat dan kita merasakan sendiri bagaimana pandemi ini kelihatannya terus aja ada di tengah-tengah Indonesia ini. Jika demikian, haruskah kita yang sudah berani menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan, yang sudah berani menyatakan diri sebagai wanita-wanitanya Allah, kita menjadi patah semangat, kita menjadi kehilangan harapan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pasti ingin supaya harapan-harapan yang ada di dalam kehidupannya menjadi kenyataan. Namun fakta atau kenyataannya, apa yang terjadi tidak selalu sama dengan apa yang diharapkan. Bahkan seringkali jauh dari harapan. Itulah sebabnya banyak orang menjadi marah, banyak orang menjadi kecewa, banyak orang menjadi putus asa, frustrasi, stres, dan depresi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang selalu dilengkapi Tuhan dengan kuasa yang begitu luar biasa. Yang namanya Alkitab adalah buku yang sempurna, bukan hanya berisi nasihat-nasihat, kata-kata yang menghibur, tapi ini adalah benar-benar firman Tuhan. Ini adalah perkataan Allah sendiri yang sudah dituliskan oleh orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya, yang dikuasai oleh Roh Kudus-Nya. Dan firman Tuhan ini sanggup memberikan solusi bagi kita setiap permasalahan yang kita hadapi. Juga tentang pengharapan-pengharapan ini Tuhan memberikan kuncinya di dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga bagian yang terakhir sampai ayat yang kelima mengatakan demikian, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat-ayat ini menegaskan kepada kita bahwa pengharapan yang tidak mengecewakan itu adalah hasil akhir dari sebuah proses. Jadi pengharapan itu butuh proses yang urut-urutannya tadi dikatakan kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, baru kemudian pengharapan. Sehingga berdasarkan urutan tersebut kita dapat mengerti bahwa pengharapan itu tidak diletakkan pada urutan yang pertama. Bukan terjadi atau menjadi kenyataan dalam waktu seketika, tetapi butuh yang namanya proses. Dan
proses itu tentu saja butuh waktu untuk menunggunya. Setiap manusia, kita juga wanita-wanitanya Allah, pasti menghadapi masalah-masalah. Masalah, problem selalu menghadirkan kesulitan, selalu menghadirkan penderitaan, kesengsaraan. Namun firman tadi mengatakan Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita itu mencurahkan kasih Allah. Kasih Allah itu telah dicurahkan kepada kita oleh Roh Kudus. Saudaraku, dengan kekuatan daripada Roh Kudus itu kita kuat di dalam menghadapi segala kesulitan tadi. Dan kita harus tekun. Harus ada ketekunan di dalam kehidupan kita. Karena ketekunan itu membawa kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji. Dan tahan uji itu berbuahkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah, kalau pada kenyataannya banyak yang mengatakan dirinya anak-anak Tuhan, tetapi pengharapannya itu mengecewakan. Karena apa? Karena meletakkan pengharapan itu lebih awal di depan proses yang lain. Sehingga saat menghadapi masalah, kesulitan, penderitaan, kesengsaraan, gampang putus asa, tidak tahan uji, tidak tekun, tidak tahan uji. Nah, pengharapan yang demikian akan membuahkan kekecewaan. Tetapi pengharapan yang sejati adalah pengharapan yang tahan uji. Bahkan terhadap segala kesulitan, kesengsaraan, dan penderitaan. Dari berbagai persoalan yang kita hadapi. Sehingga dalam situasi dan kondisi apapun, pengharapan itu tetap ada. Pengharapan itu tidak pernah luntur. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh atau jangkar. Sebagaimana sauh atau jangkar itu sangat penting bagi sebuah kapal, demikian juga pengharapan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Jangkar itu harus kuat, jangkar itu harus kokoh apabila dilabuhkan, sehingga kapal itu tidak dapat diombang-ambingkan gelombang dan dibawa oleh gelombang itu sehingga hancur. Tidak dapat berubah posisinya, tetapi tetap bertahan pada posisinya. Demikian juga pengharapan kita itu harus kokoh dan kuat. Lagu lama Whispering Hope atau pengharapan, syairnya menyatakan Tuhan pasti memenuhi pengharapan kita. Kita harus bersabar. Gelap, badai itu pasti akan berlalu. Kembali kepada ayat pokok kita tadi. Hanya sehelai daun, daun zaitun yang segar yang dibawa oleh burung merpati. Hanya sehelai daun, sehelai harapan, secercah pengharapan. Namun atau meski terasa sedikit harapan yang diberikan oleh atau kepada kita, saudaraku, seringkali ada yang sakit dan dokter mengatakan, wah ini harapan hidupnya hanya sekian persen, 20% dan sebagainya. Walaupun terasa hanya sedikit harapan yang diberikan kepada kita. Tetapi apabila pengharapan itu diposisikan pada tempat yang tepat, pengharapan itu ditujukan kepada Sang Pemberi kasih setia yang tidak pernah berkesudahan. Itu cukup membuat kita tegar, cukup membuat kita kuat di dalam menghadapi segala permasalahan hidup ini. Dalam kita menghadapi segala tantangan yang membawa kesengsaraan, kita tekun di dalam menghadapinya, dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang tahan uji, sabar menunggu sampai pengharapan itu
menjadi satu kenyataan yang melegakan. Puji nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang selalu memperhatikan kami. Dan biarlah pengharapan kami selalu ada pada Engkau Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang mempedulikan kami. Di situasi apapun Tuhan, kami tetap mempunyai pengharapan. Sehingga kapal kehidupan kami tetap kuat dan kokoh di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.